Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah seorang pendeta yang melalui perjalanan spiritual yang mendalam, hingga akhirnya memilih jalan yang penuh keberkahan dan kedamaian dalam Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pendeta Elias Carter bangun pagi-pagi sekali, seperti biasa, menikmati waktu tenangnya untuk membaca Alkitab sebelum matahari terbit dan kota mulai bergeliat. Di ruang kecil yang ia sebut studionya, jendela besar menghadap ke taman belakang gereja, tempat ia sering merenung tentang kehidupan dan tugasnya sebagai pemimpin spiritual. Setiap pagi, Elias melangkahkan kakinya ke dapur untuk menyeduh secangkir kopi sambil mengucap doa syukur atas hari baru yang telah Tuhan berikan. Setelah menikmati sarapan sederhana, ia menuju gereja yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumah pastornya, mempersiapkan diri untuk menyambut jemaat yang sering datang untuk meminta nasihat. Elias memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan agama, dengan menghubungkannya ke kehidupan sehari-hari, sehingga jemaat merasa ajarannya relevan dan menenangkan. Meski terlihat sibuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi jemaat yang sakit atau yang membutuhkan dorongan spiritual, membawa semangat baru ke dalam hidup mereka. Hari-hari dihabiskannya dengan penuh kesederhanaan dan ketekunan, mempelajari doktrin, membaca sejarah agama, dan mendalami hubungannya dengan Tuhan. Malam harinya, ia sering menutup aktivitas dengan berjalan kaki di sekitar taman kecil gereja, merasakan ketenangan yang mendalam dari ciptaan Tuhan. Namun, meski ia merasa hidupnya telah penuh dengan makna, ia kadang-kadang bertanya apakah ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan ingin tunjukkan padanya. Dalam hati kecilnya, Elias merasa ada panggilan misterius yang menunggu untuk diungkapkan, meskipun ia belum tahu apa yang akan datang. Suatu hari, saat membersihkan perpustakaan kecil gereja, Elias menemukan sebuah dokumen tua yang hampir terlupakan, berisi penelitian medis dari Timur Tengah. Dokumen itu mencantumkan nama seorang dokter muslim terkenal abad ke-14, yang menulis tentang manfaat kesehatan dari buah kurma bagi ibu hamil. Penasaran dengan isi dokumen itu, Elias duduk di meja kayu usang di sudut ruangan dan mulai membacanya dengan seksama, merasakan setiap kata yang tertulis di atasnya. Ia terpesona oleh cara penulis menggambarkan hubungan antara sains, alam, dan iman, sesuatu yang terasa sangat harmonis dan indah. Elias kemudian memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang kurma, dengan harapan dapat menggunakan informasi itu sebagai bahan renungan dalam khotbahnya. Ketika ia berbagi cerita tentang dokumen itu dengan asistennya, Rachel, ia mendapat dorongan untuk menggali lebih dalam, hingga akhirnya muncul gagasan untuk membuat penelitian modern. Jemaat gereja menyambut antusias ide Elias, melihatnya sebagai peluang untuk menunjukkan bagaimana iman dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi. Dengan dukungan penuh dari komunitas, Elias mulai merancang langkah-langkah penelitian, melibatkan sukarelawan untuk mengonsumsi kurma dalam jangka waktu tertentu. Semangatnya semakin membara, percaya bahwa proyek ini adalah cara untuk memuliakan Tuhan melalui keajaiban kecil yang ditemukan dalam ciptaannya. Namun, tanpa Elias sadari, keputusannya ini akan membawa konsekuensi besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penelitian dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Elias mengumpulkan sukarelawan dari jemaatnya untuk mengonsumsi 6 buah kurma setiap hari selama 4 minggu. Rachel, dengan keahliannya dalam pengolahan data, membantu mendesain eksperimen agar hasilnya dapat dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi kurma. Setiap pagi, para peserta datang ke gereja untuk menerima porsi kurma mereka, sambil mencatat pengalaman dan perubahan yang mereka rasakan. Elias merasa gembira melihat betapa sukarelawan terlibat aktif. Bahkan ada yang mengaku merasa lebih sehat hanya setelah beberapa hari mengikuti program. Selain data medis, Elias juga mulai mencatat cerita-cerita pribadi para peserta, berharap menemukan kaitan spiritual dari konsumsi buah yang disebut-sebut dalam dokumen itu. Berita tentang penelitian ini menyebar, menarik perhatian komunitas lokal yang ingin tahu lebih banyak tentang hasilnya. Namun, tidak semua orang setuju, beberapa anggota jemaat mulai mempertanyakan apakah penelitian ini relevan dengan misi gereja. Kritik ini tidak mematahkan semangat Elias, yang percaya bahwa sains adalah cara lain untuk memahami kebesaran Tuhan.
Dalam doanya setiap malam, Elias memohon petunjuk agar penelitian ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan banyak orang. Ia tidak menyadari bahwa penelitian sederhana ini akan membawanya ke perjalanan spiritual yang tak terduga dan penuh tantangan. Ketika berita penelitian Elias menyebar, kelompok kecil dari jemaat gereja mulai berkumpul untuk membahas kekhawatiran mereka tentang arah yang diambil pendeta mereka. Seorang anggota jemaat senior, Pastor Abraham, mengungkapkan bahwa penelitian seperti ini terlalu duniawi dan tidak mencerminkan fokus gereja pada hal-hal spiritual. Dalam sebuah pertemuan mingguan, Abraham berdiri dan dengan tegas menyatakan bahwa gereja tidak boleh berubah menjadi tempat eksperimen ilmiah, memicu diskusi sengit di antara jemaat. Rachel, yang hadir dalam pertemuan itu, mencoba menjelaskan bagaimana penelitian ini justru menguatkan iman melalui penemuan ciptaan Tuhan, tetapi ia diabaikan. Elias merasa tersudut, tetapi ia tetap berusaha menjelaskan bahwa penelitian ini adalah bentuk pelayanan baru untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Meski beberapa jemaat mendukung Elias, kelompok skeptis semakin vokal, menyebarkan selebaran yang menyebut penelitian itu sebagai penyimpangan dari tradisi gereja. Jemaat mulai terpecah, dan suasana yang biasanya damai berubah menjadi penuh ketegangan, membuat Elias merasa bersalah atas perpecahan yang terjadi. Di tengah kritik, Elias tetap melanjutkan penelitian dengan keyakinan bahwa ia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun, malam itu, ia berdoa dengan air mata, memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan ini tanpa kehilangan arah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa konflik ini hanyalah awal dari ujian besar yang akan datang. Beberapa minggu setelah penelitian dimulai, hasil awal menunjukkan bahwa para peserta yang mengonsumsi kurma melaporkan peningkatan kesehatan yang signifikan. Salah satu peserta, seorang ibu hamil, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih kuat dan lebih tenang dibandingkan kehamilannya sebelumnya. Data medis awal menunjukkan penurunan tekanan darah dan peningkatan stamina di antara kelompok yang mengonsumsi kurma, menciptakan antusiasme besar di kalangan pendukung Elias. Berita ini sampai ke seorang profesor dari universitas setempat, yang menghubungi Elias untuk membahas kemungkinan kerja sama penelitian lebih lanjut. Elias merasa bahwa ini adalah tanda dari Tuhan bahwa ia berada di jalan yang benar, memberikan motivasi baru untuk melanjutkan proyeknya. Jemaat yang mendukungnya mulai menyebut penelitian ini sebagai misi kurma, dan berharap hasilnya dapat membawa manfaat yang lebih luas. Dalam sebuah khotbah Minggu pagi, Elias berbicara tentang bagaimana sains dapat menjadi alat untuk memperdalam iman dan memuliakan Tuhan. Namun, meski ada banyak dukungan, kelompok skeptis tetap mempertahankan kritik mereka, menyebut ini sebagai upaya mencari ketenaran pribadi. Elias memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan, lebih fokus pada pekerjaannya, meskipun ia sadar bahwa badai besar sedang menanti. Ia merasa bahwa kesuksesan kecil ini adalah penghiburan Tuhan di tengah tantangan yang lebih besar. Suatu malam, Elias terbangun oleh suara sirene pemadam kebakaran yang memekakkan telinga, dan ia segera menyadari bahwa gereja dan laboratoriumnya terbakar. Ketika ia tiba di lokasi, api telah melahap sebagian besar bangunan, dan para petugas berusaha keras memadamkan kobaran yang mengancam merambat ke rumah pendeta. Rachel yang datang bersama Elias, menangis saat menyadari bahwa semua dokumen dan hasil penelitian telah hangus terbakar. Setelah api padam, Elias diperiksa oleh petugas kepolisian yang menyebutkan kemungkinan adanya sabotase berdasarkan beberapa bukti mencurigakan di lokasi kebakaran. Jemaat yang hadir hanya bisa menatap ngeri, sementara kelompok skeptis diam seribu bahasa, tidak ingin terseret dalam kontroversi. Elias merasa kehilangan besar, tetapi ia tetap berusaha tegar, percaya bahwa Tuhan pasti memiliki rencana di balik musibah ini. Malam itu, ia berdiri di depan reruntuhan gereja, berdoa dengan penuh kesedihan, sementara Rachel mencoba menghiburnya dengan kata-kata harapan. Dalam beberapa hari berikutnya, penyelidikan tidak membuahkan hasil, dan pelaku sabotase tetap tidak diketahui, meninggalkan tanda tanya besar di benak Elias. Meskipun semangatnya sempat goyah, Elias memutuskan untuk memulai kembali penelitian dari awal, meskipun kali ini tanpa fasilitas dan dukungan yang sama. Ia menyadari bahwa perjalanan ini akan semakin sulit, tetapi ia yakin bahwa ada hikmah yang lebih besar di balik semua ini. Setelah kebakaran yang menghancurkan laboratoriumnya, Elias menghabiskan malam-malam dalam doa, mencoba memahami alasan di balik tragedi itu.
Ia mulai merasa bahwa mungkin ia telah salah dalam menafsirkan tanda-tanda Tuhan, membuat hatinya dipenuhi keraguan yang menggerogoti keyakinannya. Dalam keheningan gereja yang sudah setengah hancur, ia merenung apakah usahanya membawa kehendak Tuhan atau hanya ambisi pribadinya. Setiap kali ia berdoa untuk petunjuk, ia merasakan kehampaan yang semakin membuatnya bertanya-tanya apakah ia masih berada di jalan yang benar. Rachel mencoba menyemangatinya, tetapi Elias hanya membalas dengan senyuman tipis, menyembunyikan kegelisahan yang semakin mendalam. Suara kritik dari jemaat skeptis terus menggema di pikirannya, membuatnya semakin mempertanyakan tujuannya. Dalam mimpinya, Elias melihat api membakar segalanya, tetapi sebuah pohon kurma tetap berdiri kokoh, memunculkan tanda yang ia belum mampu tafsirkan. Ia mulai membaca kitab suci lebih intens, mencari jawaban, tetapi semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa bahwa Tuhan sedang mengujinya. Pada suatu pagi yang dingin, Elias mengucapkan doa terakhirnya dengan suara lirih, meminta tanda yang jelas dari Tuhan untuk melanjutkan atau berhenti. Di tengah semua keraguan itu, ia menyadari bahwa imannya sendiri kini sedang berada dalam ujian paling berat yang pernah ia alami. Di tengah kehampaan, Elias menerima surat elektronik dari seorang profesor bernama Dr. Khalid yang berasal dari Universitas Yordania. Surat itu mengungkapkan kekaguman Dr. Khalid terhadap penelitian Elias, disertai tawaran untuk membantu melanjutkan studi yang tertunda. Elias membaca surat itu berulang kali, merasa bahwa mungkin inilah jawaban dari doa-doanya yang telah lama ia panjatkan. Meskipun ragu-ragu, ia membalas surat tersebut dan menjelaskan situasi yang sedang ia hadapi, termasuk konflik yang muncul di gerejanya. Dr. Khalid menjawab dengan penuh pengertian, menyebutkan bahwa ia tertarik untuk membahas manfaat kesehatan kurma, yang juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Dengan hati yang sedikit lega, Elias setuju untuk bertemu secara virtual dengan Dr. Khalid dan berdiskusi tentang langkah selanjutnya dalam penelitian mereka. Dalam pertemuan itu, Dr. Khalid menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap iman Elias, membuat Elias merasa dihargai meskipun mereka berbeda agama. Rachel, yang mendengar kabar ini, merasa optimis bahwa bantuan dari Dr. Khalid akan menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Elias mengundang beberapa jemaat yang mendukungnya untuk berdiskusi tentang tawaran bantuan ini, tetapi mereka tetap khawatir karena Dr. Khalid bukan seorang Kristen. Meski demikian, Elias merasa bahwa bantuan ini adalah tanda Tuhan, sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan penelitian dengan bantuan dari Yordania. Elias dan Dr. Khalid memulai penelitian mereka dengan fokus baru, menggunakan data yang tersisa dan bantuan fasilitas dari Universitas Yordania. Dalam percakapan mereka, Dr. Khalid sering mengutip ayat-ayat dari Al-Quran tentang manfaat kurma, yang menarik perhatian Elias meskipun ia tidak mengatakannya. Kedekatan mereka mulai berkembang menjadi hubungan yang lebih dari sekadar profesional, melibatkan diskusi mendalam tentang ilmu pengetahuan dan keimanan. Elias merasa terinspirasi oleh bagaimana Dr. Khalid mampu menghubungkan sains dan agama tanpa konflik, sesuatu yang selama ini ia anggap sulit dilakukan. Dalam salah satu diskusi mereka, Dr. Khalid bertanya apakah Elias percaya bahwa sains dan iman bisa berjalan beriringan, sebuah pertanyaan yang menggugah pikirannya. Elias mulai membaca terjemahan Al-Quran yang dikirim oleh Dr. Khalid, hanya untuk memahami sudut pandang rekannya, tetapi ia menemukan ayat-ayat yang menyentuh hatinya. Rachel, yang melihat perubahan pada Elias, mulai bertanya apakah Elias menemukan sesuatu yang baru dalam pencariannya akan kebenaran. Penelitian mereka mulai menghasilkan data yang lebih konkret, dan temuan awal menunjukkan potensi besar kurma dalam mendukung kesehatan manusia. Jemaat yang dulu skeptis mulai melunak, terutama ketika Elias menunjukkan hasil kerja sama ini dalam sebuah presentasi sederhana di gereja. Meski masih jauh dari selesai, Elias merasa bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang penelitian, tetapi juga tentang menemukan arti iman yang sesungguhnya. Berita tentang kerja sama Elias dengan Dr. Khalid mulai menyebar di kalangan jemaat, memicu keresahan di antara mereka yang konservatif. Beberapa pemimpin jemaat secara terbuka menyatakan ketidakpuasan mereka, menuduh Elias telah terlalu jauh melibatkan diri dengan ajaran sesat. Di rapat gereja, beberapa anggota jemaat menuntut agar penelitian Elias dihentikan, menyebutnya sebagai ancaman bagi integritas iman mereka. Elias berusaha menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami ciptaan Tuhan, tetapi argumennya ditolak dengan keras.
Rachel, yang selama ini mendukung Elias, mulai merasakan tekanan dari lingkungannya sendiri, terutama dari para ibu di jemaat. Surat ancaman anonim mulai berdatangan, berisi peringatan agar Elias mengakhiri kerjasamanya dengan Dr. Khalid atau menghadapi konsekuensinya. Elias dipanggil oleh Dewan Gereja untuk menjelaskan tindakannya, tetapi ia menyadari bahwa keputusannya mungkin sudah ditentukan. Di tengah pertemuan yang panas, Elias merasa semakin terasing dari orang-orang yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati. Dukungan jemaat yang sebelumnya mendukungnya mulai berkurang, dan ia merasa bahwa kepercayaan mereka kepadanya kini menggantung di ujung tanduk. Meski menghadapi ancaman pemecatan, Elias memutuskan untuk tetap setia pada pencariannya akan kebenaran, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Saat merapikan buku-buku di perpustakaan gereja, Elias menemukan sebuah manuskrip kuno yang terbungkus kain lusuh, seolah telah lama dilupakan. Manuskrip itu mencantumkan catatan perjalanan seorang biarawan abad pertengahan yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Di dalamnya, terdapat deskripsi tentang kurma dan bagaimana buah itu dihormati dalam tradisi agama lain, termasuk dalam Al-Quran. Elias membaca dengan saksama, merasa terpesona oleh bagaimana kurma dianggap sebagai buah yang diberkahi oleh komunitas Muslim. Catatan itu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan manfaat kurma, termasuk kisah Maryam yang memakan kurma saat melahirkan. Rasa ingin tahu Elias tentang Islam semakin tumbuh, meskipun ia merasa khawatir jika hal ini diketahui oleh jemaatnya. Ia mulai membaca lebih banyak referensi tentang sejarah Islam, mencoba memahami bagaimana agama ini memandang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Rachel memperhatikan perubahan pada Elias, tetapi ia hanya mengatakan bahwa ia sedang mendalami sesuatu yang berkaitan dengan penelitiannya. Elias merasa bahwa manuskrip itu adalah tanda dari Tuhan, memberinya dorongan untuk melanjutkan pencarian akan kebenaran. Dengan hati yang berat, Elias menyimpan manuskrip itu di ruang kerjanya, berharap menemukan lebih banyak petunjuk tentang apa yang Tuhan ingin ia ketahui. Suatu malam, setelah hari yang penuh tekanan, Elias duduk sendirian di kapel kecil gereja, memanjatkan doa yang panjang dan putus asa. Dalam keheningan itu, ia tertidur di bangku kayu, dan mimpinya membawanya ke sebuah gurun pasir yang luas dengan langit yang penuh bintang. Di tengah gurun itu, ia melihat sosok berjubah putih dengan wajah yang memancarkan ketenangan dan kedamaian yang perlahan mendekatinya. Sosok itu tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangan dan mengarahkan Elias untuk mengikutinya menuju sebuah cahaya terang di kejauhan. Elias merasa tenang tetapi juga terpesona, seolah-olah sosok itu membimbingnya menuju sesuatu yang sangat penting. Saat mereka berjalan, sosok itu berhenti di bawah sebuah pohon kurma yang berbuah lebat, memintanya untuk duduk dan merenung. Cahaya di kejauhan semakin terang, dan Elias merasa seolah-olah hatinya dibanjiri oleh rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum ia terbangun, sosok itu menatapnya dengan penuh kasih, seolah-olah menyampaikan pesan tanpa kata. Ketika Elias terjaga, ia menyadari bahwa mimpinya bukan sekadar mimpi biasa, melainkan sebuah panggilan spiritual yang mendalam. Dengan rasa syukur dan takjub, Elias bertekad untuk memahami pesan dalam mimpinya dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang ia temukan. Saat Elias dan Dr. Khalid melanjutkan penelitian mereka, Khalid dengan hati-hati mulai berbicara tentang kisah Maria, yang disebutkan dalam Al-Quran. Khalid menjelaskan bahwa Maryam adalah salah satu wanita yang paling dihormati dalam Islam, dan bahwa kelahiran Nabi Isa, Yesus, adalah salah satu mukjizat besar yang tercatat. Elias terkejut mendengar bahwa kurma memiliki peran penting dalam kisah kelahiran Maryam, di mana ia disuruh memakan buah itu untuk memulihkan kekuatannya. Dalam diskusi mereka, Khalid menunjukkan ayat-ayat dari Al-Quran yang menekankan manfaat kurma, yang secara ilmiah sesuai dengan penelitian Elias. Elias merasa ada harmoni yang tak terduga antara apa yang ia pelajari di laboratorium dan apa yang ditemukan dalam teks-teks keagamaan Islam. Percakapan ini membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam dalam diri Elias, tetapi ia tetap merasa cemas tentang apa artinya ini bagi keyakinan Kristennya. Khalid dengan bijak tidak memaksakan keyakinannya, tetapi terus memberikan perspektif baru yang membingkai penelitian mereka dalam konteks spiritual. Elias mulai melihat hubungan antara sains dan agama dalam cahaya yang berbeda, seolah-olah ada jembatan yang menghubungkan keduanya. Setiap malam setelah diskusi mereka, Elias merenungkan kisah Maryam dan peran kurma,
merasa bahwa ada pesan yang lebih besar dari Tuhan di balik ini semua. Dengan hati yang terbuka, Elias mulai mempertimbangkan bahwa mungkin kebenaran yang ia cari lebih besar dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Kabar tentang kedekatan Elias dengan seorang Muslim menyebar dengan cepat di kalangan jemaat melalui bisik-bisik dan gosip. Kelompok skeptis yang sebelumnya menentang Elias mulai mengorganisir gerakan untuk memboikot gereja, menuduhnya telah menyimpang dari iman Kristen. Pamflet dan selebaran yang menyerang Elias mulai bermunculan, menyebutnya sebagai ancaman bagi keutuhan doktrin gereja. Jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian menurun drastis, dan banyak bangku gereja yang sebelumnya penuh kini terlihat kosong. Elias berdiri di mimbar dengan hati yang berat, menyampaikan khotbah kepada jemaat yang tersisa, meskipun ia tahu sebagian dari mereka juga mulai ragu. Dewan gereja mulai mempertimbangkan untuk mengganti Elias sebagai pendeta, menimbang tekanan dari jemaat yang menuntut perubahan. Rachel, yang selalu setia mendukung Elias, merasa terpukul melihat komunitas yang mereka bangun perlahan hancur di depan mata mereka. Elias mencoba berbicara kepada jemaat tentang kebenaran yang ia temukan, tetapi suaranya teredam oleh tuduhan dan prasangka. Ancaman pemboikotan tidak hanya melukai gereja, tetapi juga memengaruhi penelitian Elias yang kini kesulitan mendapatkan pendanaan. Meski dihantam gelombang kritik dan kehilangan jemaat, Elias tetap teguh pada keyakinannya untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Di tengah semua tekanan, Elias mulai merasakan konflik yang mendalam di dalam hatinya tentang jalan yang sedang ia tempuh. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dari Tuhan apakah yang ia lakukan benar atau sebuah kesalahan besar. Mimpi tentang sosok berjubah putih dan pohon kurma terus menghantui pikirannya, membuatnya semakin bingung dengan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan darinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan tunjukkan kepadanya, tetapi ia belum bisa sepenuhnya memahaminya. Dalam pergulatan ini, Elias mulai mempertanyakan apakah ujian ini adalah cara Tuhan menguatkan imannya, atau sebuah panggilan untuk mengikuti jalan yang berbeda. Rachel mencoba menghiburnya, tetapi ia pun merasa bingung melihat perubahan yang begitu besar dalam diri Elias. Elias mencoba kembali membaca Alkitab untuk mencari jawaban, tetapi pikirannya terus kembali kepada ayat-ayat yang ia dengar dari Khalid tentang Maryam dan kurma. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah mungkin Tuhan sedang memanggilnya untuk melihat dunia dengan cara yang baru, di luar batas keyakinannya saat ini. Dalam keheningan malam, ia merasa seolah-olah suara hatinya mengarahkan dia untuk terus melangkah maju, meskipun jalannya tampak sulit. Dengan hati yang penuh pergulatan, Elias berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawaban yang sebenarnya. Elias menghidupkan komputer laboratorium pada suatu pagi, hanya untuk menemukan bahwa semua file pentingnya telah dihapus oleh peretas anonim. Pesan yang ditinggalkan peretas di layar monitor menyebutkan bahwa penelitian ini adalah ancaman terhadap keimanan yang sejati. Dengan hati yang hancur, Elias mencoba mengakses cadangan data, tetapi bahkan file-file tersebut telah dirusak. Ia segera menghubungi teknisi IT untuk menyelidiki insiden ini, namun hasilnya tidak memberi petunjuk tentang siapa pelaku peretasan. Elias mulai merasa bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar untuk menghentikan langkahnya menuju kebenaran. Di tengah keterpurukan, Rachel menyarankan Elias untuk terus berjuang dan melihat kejadian ini sebagai ujian iman yang harus ia hadapi. Elias kembali merenungkan apakah semua ini adalah peringatan dari Tuhan, atau justru gangguan dari mereka yang takut pada kebenaran. Kehilangan data membuat Elias harus memulai kembali penelitian dari awal, dengan bantuan Dr. Khalid yang tetap setia mendukungnya. Meski merasa lelah dan frustasi, Elias bertekad untuk tidak menyerah, percaya bahwa kebenaran lebih besar daripada rintangan yang ia hadapi. Dalam keheningan malam, Elias berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kekuatan dari Tuhan untuk terus berjalan di jalan yang penuh dengan hambatan ini. Dr. Khalid menunjukkan kepada Elias dokumen yang mengungkapkan bahwa manfaat kurma telah lama disebutkan dalam literatur Islam. Dokumen itu mencantumkan kutipan dari Al-Quran dan hadits yang menegaskan peran kurma dalam kesehatan fisik dan spiritual manusia. Elias merasa takjub sekaligus terguncang, menyadari bahwa penelitian yang ia anggap baru sebenarnya telah diketahui oleh umat Islam selama berabad-abad. Khalid menjelaskan bahwa banyak penelitian modern yang mencoba mendiskreditkan penemuan ini karena bias terhadap Islam di dunia barat.
Elias mulai bertanya-tanya apakah Tuhan sedang menunjukkan jalan baru kepadanya melalui penemuan-penemuan ini. Ia merasakan perpaduan antara keajaiban dan rasa bersalah, karena sebelumnya ia meremehkan pengetahuan dari agama lain. Rachel, yang mendengarkan cerita Elias, merasa bingung tetapi mendukung suaminya untuk terus mencari kebenaran yang ia yakini. Dalam percakapan mereka, Khalid mengingatkan Elias bahwa kebenaran tidak mengenal batas agama atau budaya, melainkan universal. Elias mulai menyadari bahwa bias-bias selama ini mungkin telah menghalangi dirinya untuk melihat gambaran yang lebih besar. Dengan hati yang terbuka, Elias memutuskan untuk melanjutkan penelitian, meskipun semakin banyak pertanyaan yang muncul tentang imannya sendiri. Suatu malam, Elias terbangun oleh suara keras dari luar rumahnya, dan ia mendapati kaca jendelanya telah pecah oleh lemparan batu. Di depan rumah, sekelompok orang tak dikenal meninggalkan pesan bernada ancaman, menuduh Elias telah mengkhianati gereja dan iman Kristen. Rachel berteriak panik saat mendapati Elias terluka oleh serpihan kaca yang melukai lengannya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian mengatakan bahwa ini mungkin perbuatan kelompok radikal yang tidak setuju dengan penelitian Elias. Serangan ini membuat Rachel semakin khawatir tentang keselamatan suaminya, meskipun Elias berusaha menenangkan dirinya. Meski terluka, Elias menolak untuk berhenti, percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan jika ia harus menghadapi risiko besar. Khalid mendesak Elias untuk berhati-hati, tetapi ia juga memuji keberanian Elias dalam menghadapi ancaman ini. Di tengah ketegangan, Elias mulai merasakan bahwa perjalanannya menuju kebenaran semakin penuh dengan ujian, namun ia juga merasa semakin dekat dengan Tuhan. Rachel mencoba menghubungi jemaat yang masih mendukung Elias, tetapi mereka pun mulai menjauh karena takut pada kelompok radikal. Dengan tekad yang kuat, Elias berdoa, meminta perlindungan dan kekuatan untuk melanjutkan misi yang ia yakini sebagai panggilan Tuhan. Setelah insiden penyerangan, Elias mendengar ketukan di pintu rumahnya yang ternyata berasal dari imam masjid terdekat bersama beberapa jamaah Muslim. Mereka membawa makanan dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki kaca jendela yang pecah akibat serangan sebelumnya. Elias merasa tersentuh oleh sikap mereka yang penuh empati meskipun ia bukan bagian dari komunitas mereka. Dalam percakapan hangat, imam menjelaskan bahwa Islam sangat menghargai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap sesama manusia. Elias mulai membuka diri, mendengarkan kisah-kisah dari jamaah tentang bagaimana nilai-nilai Islam mengajarkan mereka untuk mencintai semua ciptaan Tuhan. Salah seorang jamaah menceritakan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya kebenaran dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Elias merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang sedang ia coba pahami. Rachel, meski awalnya ragu, mulai melihat ketulusan komunitas Muslim yang datang untuk membantu mereka tanpa pamrih. Imam masjid mengundang Elias untuk menghadiri kajian di masjid, mengatakan bahwa ia selalu diterima untuk berdiskusi atau sekadar mencari ketenangan. Dengan rasa syukur, Elias menerima tawaran tersebut, merasa bahwa ada pelajaran berharga yang bisa ia ambil dari komunitas Muslim ini. Dalam kajian di masjid, Elias untuk pertama kalinya membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris yang diberikan oleh Dr. Khalid. Ia terkejut menemukan bahwa ajaran Al-Quran tentang Nabi Isa, Yesus, sangat menghormati dan sejalan dengan nilai-nilai yang ia yakini selama ini. Ayat-ayat yang ia baca tentang keadilan, belas kasih, dan ketundukan kepada Tuhan membuatnya merasa seperti menemukan rumah spiritual yang baru. Elias mulai mengingat kembali mimpi-mimpinya tentang cahaya di tengah gurun, yang kini ia rasakan sebagai petunjuk ilahi. Rachel, meskipun masih bergulat dengan kebingungannya sendiri, mulai melihat perubahan positif dalam diri Elias yang menjadi lebih tenang dan penuh keyakinan. Elias berdiskusi panjang dengan Dr. Khalid, menanyakan berbagai hal tentang Islam, termasuk peran Nabi Muhammad dan pandangan Islam tentang keselamatan. Dr. Khalid dengan sabar menjelaskan bahwa Islam adalah agama penyerahan diri kepada Tuhan Yang Esa, sebagaimana diajarkan oleh semua nabi termasuk Yesus. Elias merasa bahwa keyakinannya tentang Tuhan semakin kuat, dan ia mulai melihat hubungan yang dalam antara iman Kristen dan Islam. Ayat-ayat tentang kasih sayang Tuhan yang tiada batasnya membuat hati Elias bergetar, seolah-olah ia menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan pikiran dan hati yang terbuka, Elias mulai mempersiapkan dirinya untuk mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya.
Dalam malam yang penuh keheningan, Elias merenungkan perjalanan panjangnya dari seorang pendeta gereja hingga menemukan cahaya di ajaran Islam. Ia mengingat semua ujian yang telah ia lalui, dari kehilangan data hingga ancaman yang hampir membuatnya menyerah. Dengan berlutut di kamar, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta petunjuk Tuhan apakah keputusan ini adalah jalan yang benar. Rachel masuk ke dalam kamar, dan Elias memberanikan diri untuk berbicara tentang keputusannya kepada istrinya. Dengan air mata, Elias menjelaskan bahwa ia merasa dipanggil untuk memeluk Islam, bukan karena meninggalkan Yesus, tetapi karena semakin mendekat kepada Tuhan yang Esa. Rachel, meski terkejut, melihat ketulusan dan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam diri suaminya, dan ia berjanji untuk tetap mendukung Elias. Esok paginya, Elias menemui Dr. Khalid di masjid dan meminta untuk dibimbing dalam mengucapkan syahadat. Dengan para jamaah yang menjadi saksi, Elias mengucapkan kalimat syahadat, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana di masjid penuh haru ketika para jamaah memeluk Elias, menyambutnya sebagai saudara baru dalam iman. Dalam hati, Elias merasa yakin bahwa inilah tujuan dari semua ujian yang ia hadapi, dan ia bersyukur kepada Tuhan atas hidayah yang ia terima. Setelah keputusannya memeluk Islam tersebar, Elias menghadapi penolakan keras dari sebagian besar jemaat gerejanya. Beberapa orang menuduhnya sebagai pengkhianat yang telah meninggalkan iman yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ada yang menyebarkan rumor bahwa Elias telah terpengaruh oleh ajaran palsu demi kepentingan pribadinya. Rachel juga menghadapi tekanan sosial yang besar, terutama dari lingkaran sosial gereja yang dulunya sangat dekat dengannya. Namun, ada pula sebagian jemaat yang tetap penasaran dan mendekati Elias untuk bertanya langsung tentang alasan di balik keputusannya. Elias menjelaskan dengan hati-hati bahwa ia tidak meninggalkan Yesus, tetapi menemukan jalan yang lebih mendalam untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Meskipun menghadapi cercaan, Elias tetap tenang, memandang situasi ini sebagai ujian dari Tuhan yang harus ia jalani dengan sabar. Dr. Khalid sering mengunjunginya untuk memberikan dukungan moral dan menguatkan imannya dalam menghadapi cobaan ini. Di tengah penolakan, Elias mulai melihat bahwa keputusannya juga membuka peluang untuk berdialog dengan mereka yang masih ragu. Dalam setiap doa malamnya, Elias memohon kekuatan agar dapat menjembatani perbedaan ini dengan kasih sayang dan kejujuran. Elias memutuskan untuk memberikan pidato terakhirnya di gereja, mengundang semua jemaat untuk mendengarkan kisah perjalanannya. Dengan hati yang berdebar, ia berdiri di mimbar gereja yang telah menjadi bagian hidupnya selama bertahun-tahun. Elias menceritakan perjalanan spiritualnya, dari penelitian kurma hingga pertemuannya dengan Al-Quran yang membuka matanya tentang Islam. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukanlah pengkhianatan, melainkan panggilan untuk menyelaraskan dirinya dengan kebenaran yang ia temukan. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun sebagian besar tetap menatapnya dengan raut wajah penuh kebingungan. Kejujuran dan ketulusan dalam suara Elias membuat beberapa jemaat mulai mempertimbangkan untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam. Ketika Elias mengakhiri pidatonya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas semua rahmat-Nya, suasana di gereja menjadi hening. Seorang jemaat bangkit dan mengatakan bahwa ia ingin mengikuti jejak Elias, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Dengan bimbingan Dr. Khalid, lebih dari 20 jemaat mengucapkan kalimat syahadat di dalam gereja itu, mengubah tempat tersebut menjadi saksi sejarah. Elias merasa sangat terharu, melihat bagaimana kebenaran dapat menyentuh hati orang-orang melalui ketulusan dan kasih. Setelah momen syahadat massal, beberapa orang yang awalnya memusuhi Elias mulai membuka diri untuk berdialog tentang Islam. Dr. Khalid menginisiasi diskusi lintas agama, mengundang pendeta dari gereja lain untuk berdialog secara damai. Elias mengambil peran aktif dalam pertemuan ini, menjelaskan bahwa Islam dan Kristen memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan kepada Tuhan. Beberapa tokoh gereja yang awalnya keras menentangnya mulai melihat Islam dari sudut pandang yang baru, lebih objektif dan penuh rasa ingin tahu. Rachel, yang sebelumnya menjadi saksi dari sisi luar perjalanan ini, mulai merasa lebih damai dengan keputusan Elias setelah melihat dampak positifnya pada komunitas. Dialog-dialog ini menciptakan ruang bagi banyak orang untuk mengesampingkan prasangka dan memahami iman lain dengan lebih mendalam. Sebagian jemaat yang tidak memeluk Islam tetap menjalin hubungan baik dengan Elias, menganggapnya sebagai saudara dalam iman kepada Tuhan yang Esa.
Elias merasa bahwa rekonsiliasi ini adalah jawaban dari doanya agar ia bisa menjadi jembatan antara kedua komunitas ini. Meski tidak semuanya berakhir harmonis, Elias merasa bahwa ini adalah langkah awal untuk menyembuhkan perpecahan yang sempat terjadi. Dalam hati, ia bersyukur atas hikmah dari ujian yang ia lalui, melihat bagaimana kasih Tuhan dapat mempersatukan orang-orang meskipun dengan keyakinan yang berbeda. Beberapa bulan setelah peristiwa besar itu, Elias dan Dr. Khalid bersama para mantan jemaat yang menjadi mualaf memutuskan untuk mendirikan pesantren kecil di pinggiran kota. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin belajar tentang Islam tanpa tekanan. Elias mendapati dirinya menemukan tujuan baru dalam hidupnya, membimbing orang-orang dengan latar belakang yang beragam menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang iman. Rachel akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, setelah merasa damai dengan jalan yang telah diambil suaminya. Pesantren ini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari kedamaian spiritual di tengah dunia yang penuh konflik. Elias terus mengingatkan para santrinya untuk menghormati semua agama dan melihat perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan saling memahami. Jemaat gereja lama yang kini menjadi Muslim tetap menjaga hubungan baik dengan mereka yang tetap tinggal di gereja, menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Elias merasa bahwa kehidupannya kini lebih bermakna, melihat bagaimana cahaya Islam menyentuh hati banyak orang melalui perjalanannya. Dalam doa malamnya, Elias selalu mengucap syukur atas setiap duri yang ia lalui, karena duri itu membimbingnya menuju taman yang penuh cahaya. Pesantren kecil itu menjadi simbol persatuan, cinta, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Esa, membawa harapan baru bagi semua yang datang ke sana.